Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan di mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk hari ini akan saya sampaikan tentang materi yang masih berhubungan dengan jurnal umum, khususnya pada perusahaan jasa, dan juga pembahasan yang mungkin minggu kemarin sudah saya terangkan ya, yaitu tentang buku besar. Kemudian kelanjutan dari jurnal umum dan juga nanti pada proses ke buku besar. Selanjutnya siklus dalam akuntansi itu adalah penyusunan ke dalam neraca saldo. Tetapi karena kemarin di dalam latihan yang saya berikan ada beberapa yang masih keliru ya dalam hal kita menjurnal. Kemudian untuk proses ke buku besarnya ini juga ada yang masih keliru, sehingga pada perkuliahan untuk hari ini saya masih membahas tentang penjurnalan ya. Jurnal umum yang akan saya sampaikan pada materi hari ini masih seputar pada perusahaan jasa. Nah, nanti untuk tengah semester yang kedua baru saya masuk untuk kelanjutannya di dalam jurnal umum, tetapi untuk yang perusahaan dagang. Kemudian saya lihat dari latihan kemarin mungkin masih banyak yang merasa bingung ya, mana yang harus saya debit terlebih dahulu, kemudian mana yang harus saya letakkan pada posisi dari kredit. Kemudian untuk buku besarnya, kemarin saya memintanya adalah dibuat saja buku besar yang paling paling sederhana, yaitu menggunakan bentuk T. Tapi kalau misalnya ada yang ingin membuat dalam bentuk yang lain, istilahnya selain menggunakan ke bentuk T, ada yang menggunakan ke bentuk skontro, ataukah yang bersaldo rangkap, ataukah yang menggunakan berlajur khusus untuk saldo, itu juga diperbolehkan ya. Saya malah lebih senang karena dalam pembahasan yang saya sampaikan kepada semuanya mahasiswa dan mahasiswi saya bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan juga bisa diterapkan untuk pencatatan. Nah, karena di sini jurnal itu istilahnya sebagai bentuk kunci utama ya. Kalau misalnya saja dari transaksi, dari nota, kemudian dari faktur, kemudian dari kwitansi, cek ataupun dalam bukti-bukti transaksi yang lain, kemudian kita melakukan penjurnalan yang salah, maka untuk penyusunan nanti setelah kita mencatat untuk neraca saldo, laporan itu keliru ya. Berapa sih saldo kasnya, berapa saldo piutang, kemudian berapa saldo untuk hutang modal, kemudian ada pendapatan, kemudian ada juga untuk beban ataukah biaya-biaya yang lain ya. Sehingga kalau kita mencatat di proses siklus akuntansi yang pertama pada posisi jurnal ini ada kekeliruan, maka untuk laporannya juga tidak valid ya. Ada hal yang mungkin di situ tanda tanya ya, dari mana jumlah, misalnya saja muncul 1 juta, kemudian muncul 450, padahal di dalam transaksi, di dalam bukti itu tidak ada. Nah, sekarang saya mohon bisa diikuti, bisa dimengerti, pahami betul-betul ya, bagaimana sih kita mencatat
jurnal dari transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periodenya. Kemudian dalam proses penjurnalan dulu sudah pernah saya terangkan, untuk kuncinya ya ada 5 poin dalam rekening dalam perkiraan, yaitu pada kelompok aktiva, kemudian pada kelompok pasiva, kemudian ada juga untuk kelompok di pendapatan, kemudian ada juga untuk biaya. Kalau untuk aktiva ya bisa dicatat ya. Kalau untuk aktiva, dari aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetap, kemudian ada aktiva lain-lain. Jika ada penambahan, maka harus diletakkan pada posisi debit. Kemudian kalau pada kelompok aktiva ada pengurangan, kelompok aktiva ada pengurangan itu contohnya kita membayar biaya. Kalau membayar biaya otomatis uang kita kan berkurang ya. Maka harus diletakkan pada posisi kredit. Kalau kita mencatat untuk transaksi, contoh saja dalam hal-hal yang paling sederhana, itu bisa dirasakan, terapkan dalam diri kita sendiri. Kalau kita membayar, apa sih yang berkurang? Kalau kita membeli sesuatu, apa yang bertambah dan apa yang berkurang, itu yang perlu dipahami ya, sehingga pada saat kita mencatat untuk jurnal, pada saat kita nanti masuk ke buku besarnya neraca saldo, itu untuk kekeliruannya bisa diminimalis ya, maksudnya dibuat lebih sedikit. Kemudian kalau posisi dari hutang, kalau kita punya hutang, hutang itu bertambah, maka posisinya diletakkan pada kredit. Tetapi kalau kita sudah melunasi hutang, maka diletakkan pada posisi debit. Ya. Kalau kita punya hutang, otomatis kan hutang kita bertambah ya. Di akuntansi hutang itu bertambah, diletakkan pada posisi kredit. Tapi kalau kita sudah melunasi, Bu, saya sudah melunasi untuk hutang. Nah, berarti kalau sudah melunasi untuk hutang, otomatis hutang itu kan berkurang. Kalau berkurang, kita letakkan di posisi debit. Kemudian untuk modal pun juga sama ya. Modal itu bertambah, kita letakkan di posisi kredit. Modal itu berkurang, kita letakkan pada posisi debitnya. Kecuali pada pendapatan, kalau pendapatan masih sama ya dengan modal, masih sama dengan hutang. Sedangkan kalau biaya bertambah itu kita letakkan di kredit. Kemudian biaya kalau berkurang kita letakkan di sebelah kreditnya. Terus kalau pendapatan, saya menerima pendapatan karena hasil saya menjual ya, saya menjual. Nah, otomatis di sini nanti kita bisa memposisikan untuk pendapatan jika bertambah diletakkan pada posisi kredit. Sedangkan kalau untuk pendapatan itu berkurang ya, pendapatannya berkurang, maka kita letakkan pada posisi di debit. Jadi dari 5 kelompok rekening besar, kalau kita buat di dalam rumusnya, itu bisa diposisikan lebih mudah ya. Dari aktiva sama biaya bertambah di debit, berkurangnya di kredit. Kemudian kelompok hutang, kelompok modal, kelompok pendapatan jika bertambah di kredit dan jika berkurang ada di debit.
Ini harus benar-benar dipahami ya, agar nanti pada saat kita mencatat di dalam satu bentuk transaksi di dalam akuntansi itu tidak ada kekeliruan ya. Kita tidak harus punya usaha untuk membuat suatu jurnal umum. Kita mencatat seperti kita punya gaji, itu kan berarti pendapatan ya. Kemudian kita mau melakukan untuk proses keuangan pada diri kita sendiri pun juga harus masuknya ke jurnal ya, dari penerimaan dan juga untuk pengeluaran kasnya. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan sebagai proses utama ya dalam hal pencatatan keuangannya. Baik, saya lanjut untuk pembahasan terlebih dahulu dari soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin transaksinya sedikit sekali, hanya beberapa transaksi, tapi ada yang masih salah ya. Nanti bisa dikoreksi dari apa yang sudah dikirimkan ke saya sebagai latihan PR pada minggu yang kemarin. Mana sih yang salah dan mana yang sudah benar ya. Kita masuk untuk pembahasan soal yang kemarin. Ya, ini adalah soal yang saya berikan dari perusahaan jasa. Ini masih PR yang pertama ya, masih sederhana sekali. Transaksinya saja kalau saya hitung hanya ada berapa itu? Satu, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ke tanggal 7, tanggal 10, tanggal 11, 14, 18 sama tanggal 20. Itu saja ya. Jadi tidak begitu banyak transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa travel Kencana Indah ini, Jalan Hayamuruk. Kemudian periodenya adalah di bulan September. Nah, kemudian rekening-rekening yang dipakai ya, rekening-rekening yang dipakai, perhatikan dari kas, kemudian ada kas Tuan Surya. Kas Tuan Surya itu berarti dari kas di tangan, kas perusahaan, saya besarkan sedikit. Kemudian ada juga untuk kas kecil, ada piutang, ada perlengkapan, ada inventaris kantor, ada peralatan kantor, ada peralatan kendaraan, kendaraan itu sendiri. Nah, dari kas Tuan Surya sampai dengan kendaraan, ini kalau saya blok ya. Tapi ini kalau saya blok ya semuanya ikut ya. Pada posisi dari kas, kemudian kas kecil, piutang, perlengkapan, inventaris, peralatan kantor, kemudian ada peralatan kendaraan sama kendaraan, ini termasuk dalam kelompok aktiva. Apabila bertambah kita letakkan di debit, dan apabila berkurang diletakkan di kredit. Kemudian ada hutang, kemudian ada modal. Ini kalau bertambah di kredit, kalau berkurangnya di debit. Kemudian prepay pun juga sama dengan modal, pendapatan juga sama. Apabila bertambah kita letakkan di posisi kreditnya, dan pendapatan itu berkurang kita letakkan di debit. Kemudian ada biaya-biaya. Kalau biaya-biaya, nah ini ya saya blok dari biaya listrik, biaya rupa-rupa, biaya asuransi, biaya gaji, dan biaya servis. Ini kalau bertambah sama dengan kelompok di aktiva, yaitu bertambah di debit. Kalau berkurang itu ada di kredit ya. Pahami betul-betul, di catat, kemudian diberi. Kalau dulu waktu kita masih sekolah ya di SMA ya pakainya stabilo ya, karena untuk mengingat, untuk memberikan pesan, karena itu penting. Biasanya ada tanda khususnya, jadi ada stabilo warna hijau, warna merah, warna biru, yang menunjukkan bahwa itu harus dihafalkan, harus dipahami ya. Nah, kemudian transaksinya. Nah, ini transaksinya kan sedikit sekali. Tanggal 1 September ada uang tunai investasi ya. Jadi saya punya uang tunai. Contoh saja di sini
ada Mbak Dian misalnya ya, saya mau membuat jasa travel, saya punya uang tunai sebesar 7.500.000, saya punya uang tunai. Kalau kita mau mendirikan usaha kan berarti harus punya uang ya. Kalau tidak punya uang berarti kita tidak bisa membuka usaha. Maka di sini ada uang tunai sebesar 7.500.000, ada perlengkapan kantornya 1.500.000, ada kendaraan sebesar 50 juta. Nah, kalau kita masukkan ke dalam pencatatan di jurnal, maka proses yang harus kita lakukan, uang tunai ini saya buat ya. Ini adalah kas. Jadi masuknya nanti pada posisi kas ya, pada posisi kasnya. Kemudian perlengkapan ini juga perlengkapan, kendaraan juga kendaraan, dan yang dikredit nanti adalah modal. Jadi kalau kita punya usaha, kita berpikir logis saja. Kalau kita mau membuka usaha, berarti kan ada modalnya. Modalnya apa sih? Modalnya ada uang, ada perlengkapan, ada kendaraan. Nah, berarti di dalam proses pencatatannya nanti ya harus ada ketiganya ini. Kalau saya catat ya, maka saya buat di dalam jurnalnya. Saya buat saja langsung karena di sini saya tidak menggunakan tabel, berarti saya buat kas. Kasnya di debit sebesar 7.500.000 ya, 7.500.000. Kemudian ada lagi saya punya untuk perlengkapan, berarti saya buat perlengkapan kantor sebesar 1.500.000. Ini juga di debit ya, maaf, 1.500.000. Kemudian untuk yang lain masih ada lagi, yaitu berupa kendaraan ya, kendaraan ini sebesar 50 juta. Nah, kalau untuk kendaraan bertambah juga di sebelah debit. Kemudian yang satunya lagi berarti kan harus sama ya antara posisi debit dengan posisi kreditnya. Nah, posisi kreditnya apa? Posisi kreditnya di sini saya tuliskan modal. Karena kalau kita mencatat di dalam jurnal untuk membedakan itu berada di debit ataukah itu berada di kredit kan harus tidak sama ya. Jadi yang di debit ini saya blok ya. Yang ada di debit ini saya beri warna kuning. Nah, kemudian modalnya ini yang ada di kredit saya letakkan lebih menjorok, berarti dalam hitungan 7.500.000 tambah 1.500.000 tambah 50 juta. Berarti ada 59 juta. Nah, ini yang dianggap sebagai modal. Kita mendirikan usaha ini ada modal sebesar 59 juta. 59 juta itu dari kas yang ada 7.500.000, ada perlengkapan 1.500.000, dan ada kendaraan sebesar 50 juta. Sehingga modal kita dalam mendirikan usaha ini sebesar 59 juta ya. Jadi bisa dipahami benar-benar mana yang ada di debit. Debit itu bertambah untuk kelompok aktiva, kemudian kredit itu bisa untuk aktiva berkurang, bisa untuk bertambahnya hutang, modal sama pendapatan ya. Ini untuk yang tanggal 1 September. Kemudian untuk yang tanggal 2 September. Yang tanggal 2 September berarti ada penerimaan pendapatan jasa. Saya menerima pendapatan. Kalau kita menerima pendapatan, apa sih yang bertambah di usaha itu? Uang ya. Nah, kalau
disebutkan di dalam bisnis uang itu berarti di sini kita masuknya kas. Kas itu bertambahnya di mana? Oh, kas itu bertambahnya ada di debit. Maka kita tulis terlebih dahulu kas. Kasnya bertambah sebesar 5.500.000. 5.500.000. Ini bertambah kasnya. Ya, terapkan pada diri kita sendiri. Kalau kita menerima uang, kita menerima gaji, kita menerima pendapatan, apa yang bertambah? Uang. Kas bertambah di mana? Di debit. Berarti kasnya ini kita tulis dulu 5.500.000 di posisi debit. Kemudian kita mempunyai ada pendapatan, maka kita tulis pendapatan untuk jasa angkut ya, pendapatan jasa sebesar sama, yaitu 5.500.000. Jangan dibedakan karena antara yang debit dan kredit itu harus imbang. Kalau tidak imbang berarti salah, tidak balance namanya ya kalau di akuntansi. Jadi kas ini masuknya pada posisi debit, saya beri warna kuning lagi. Kemudian untuk pendapatan ini berada di kredit, saya beri warna ungu. Ya, ini untuk transaksi tanggal 2. Kemudian untuk yang transaksi tanggal 3 September ini juga sama. Kita akan mencatat ada beli peralatan ya. Saya beli peralatan, saya beli meja kursi. Itu kan berarti peralatan dari toko makmur. Tetapi saya masih bayarnya uang cash itu hanya 1.500.000. Berarti kan kurang. Harganya 2.450.000, tapi saya hanya ngasih uang kepada tokonya itu 1.500.000 ya. Berarti ada kekurangan ya, kekurangan yang harus kita bayarkan dan itu menjadi tanggungan kita ya. Tanggungannya berapa? Tanggungannya di sini nanti bisa kita hitung dari nilai yang ada, jumlahnya berapa. Jumlah barang harganya adalah 2.450.000, tapi kita membayarnya masih 1.500.000. Otomatis kita masih punya hutang 950 ya, karena ada pembayaran kreditnya. Sehingga kalau saya catat ya di sini ya, saya beli peralatan untuk kantor. Kemudian harganya 2.450.000. Kok bisa ada di debit, Bu? Ya, karena kita beli. Kalau kita beli, kita punya tidak kekayaan itu ya, yang tadinya tidak punya HP, kemudian saya beli HP. Otomatis kita punya harta tidak? Punya ya. Nah, otomatis kalau harta itu bertambah diletakkan di debit ya, dirasa saja. Kalau saya beli sepeda motor yang tadinya tidak punya, kemudian saya beli, kita punya, otomatis aktiva kekayaan bertambah. Di mana? Ditulis di debit. Kemudian kita bayar. Kita bayarnya di sini dalam soal itu, bayar itu berarti uang ya, kas ya. Kasnya berkurang atau bertambah kalau kita membeli? Berkurang. Berarti kalau kasnya berkurang, letakkan di kredit. Dibayar berapa sih untuk kasnya? Oh, kasnya saya hanya membayar 1.500.000 saja. Otomatis saya masih ada tanggungan karena belum lunas. Coba saja lihat di layar ya. Peralatan kantornya 2.450.000, tapi saya hanya membayarnya 1.500.000. Efeknya apa? Kita punya yang namanya hutang. Nah, ini saya catatkan untuk hutangnya sebesar 950. 950 ya. Nah, ini untuk pencatatannya. Jadi dari peralatan kantor ini adalah posisi di debitnya.
Kemudian kas sama hutang itu ada di sebelah kredit karena kasnya berkurang tapi hutangnya bertambah ya. Ini posisi tanggal 3. Kemudian untuk yang tanggal 7 ini juga sama ya. Saya buat dalam proses biaya, biaya servis kendaraan. Kalau kita menggunakan biaya servis, bayarnya adalah 250. Bayar 200 biaya. Kemudian apa? Karena kita bayar, otomatis kas kita berkurang. Kas berkurang diletakkan pada posisi debit. Posisinya kredit. Terus untuk yang tanggal 10 ini juga masih sama. Ada pembayaran untuk biaya, biaya rupa-rupa. Kemudian yang satunya adalah kas. Ya, biaya rupa-rupa di sini kita catat sebesar 150.000. Kemudian untuk kasnya berkurang juga sama sebesar 150.000. Kemudian untuk yang tanggal 11 itu perhatikan kita menerima pendapatan tetapi dari pihak apa? Dari pihak yang menerima atau istilahnya yang sudah kita lakukan untuk prosesnya di sini belum membayar, maka timbullah apa yang namanya piutang ya, piutang usaha di debit. Kemudian pendapatan dari jasa ini berada di kredit. Piutangnya berapa? Piutangnya ya sama, yaitu sebesar 3 juta. Kemudian pendapatan jasa ini juga sama, bertambah, kita letakkan di posisi kredit sebesar 3 juta. Kemudian untuk yang tanggal 14 ini biaya ya, sama dengan yang di atas tadi ya, biaya listrik. Biaya listrik ini bertambah, kita letakkan di debit 350. Kemudian untuk kasnya kita letakkan di kredit sebesar sama, yaitu 350 juga. Kemudian tanggal 18 dibayar hutang. Kita lihat tanggal 4. Tanggal 4 itu kan ada bukan tanggal 4 ya, maaf. Tanggal 3 ya. Ini kan ada hutang ya, ada hutang 950. Berarti kalau kita membayar maaf ini tanggal 3 saya ubah. Tanggal 3 September sebesar 950, berarti kalau kita membayar hutang apa efeknya? Hutangnya berkurang. Hutang berkurang di mana? Hutang berkurang ada di debit. Hutang berkurang ada di debit sebesar 950. Kemudian untuk kalau kita membayar hutang apa yang berkurang? Kas kita berkurang. Kemudian kita catatkan sama 950. Nah, ini proses yang kita lakukan. Begitu juga yang tanggal 20 ya. Tanggal 20 ini adalah sama dengan yang tadi di atas, biaya servis ya, biaya servis dengan kasnya. Jadi biaya servisnya ada 125.000. Kemudian kasnya ini juga sama sebesar 125.000. Nah, jadi kalau kita lakukan di dalam prosesnya di sini ada biaya servis, saya blok, ini ada yang ada di debitnya. Kemudian kas, ini ada yang di sebelah kredit, saya blok lagi. Biaya rupa-rupa ini ada yang di debit, kita masukkan maaf warnanya dari biaya rupa-rupa ya, ini ada di debit jumlahnya. Kemudian untuk yang kas ini ada di kredit, kita catat dengan warna ungu dan seterusnya ya. Inilah yang kita gunakan dalam proses untuk pencatatan di usaha jasa ya. Ini ya usaha jasa yang kemarin kita gunakan
untuk PR-nya ya. Mana yang masih keliru, mana yang memang oh saya sudah benar, saya sudah bisa, ya itu nanti bisa berlanjut lagi untuk yang lainnya. Ya, kalau yang masih ada kekeliruan di dalam pencatatan untuk jurnalnya bisa melihat dari data di sini ya. Ini saya simpan nanti saya kirimkan lagi ke Classroom ataukah pada WA group ya, mungkin bisa dipelajari. Saya berikan dengan nama PR Jasa Jawab sehingga lebih tahu, lebih paham mana yang ada kekeliruannya dan juga untuk yang lainnya ya. Nah, kemudian bagaimana proses kalau kita mau menggunakan untuk posting ya, posting dalam bentuk ke neraca saldo. PR-nya kemarin kan harus dibuat dalam bentuk ke neraca saldonya atau kita buat dulu ke buku besar dulu ya, harus ke postingnya. Kalau kita menggunakan posting, berarti kan di sini harus ada bentuk yang kita pakai ya. Bentuk yang kita pakai apa? Yang paling mudah saja. Kita menggunakan yang bentuknya T ya. Bentuk T itu yang paling gampang. Kemudian kita ambil ya, karena di sini menggunakan Word ya, mungkin sedikit lebih rumit. Saya pakai dalam insert tabel. Kemudian saya gunakan seperti ini. Nah, ini saya proses dalam penggunaan untuk posting yang bentuknya T ya. Kemudian saya beri nama rekening yang akan saya posting tersebut, yaitu untuk kas dulu. Nomornya berapa? Nomornya nanti sesuaikan dengan yang ada di soal tadi, yaitu 1101 ya. Jadi kas dengan nomor 1101. Kemudian kita tinggal melakukan proses pencatatan saja dalam hal yang sudah kita lakukan tadi. Kita ambil ya dari tanggal 1 September ini ada kas sebesar 7.500.000 berada di debit. Berarti di sini nanti kita tulis dari transaksi tanggal 1 September, tanggal 1 September nilai yang ada di situ adalah 7.500.000 ya. Ini saya tulis 7.500.000. Nah, kemudian ada lagi, ini berarti sudah saya posting untuk kasnya. Kemudian kita cari lagi kas yang ada di debit itu yang mana. Kita lihat tanggal 2. Nah, ini ada tanggal 2. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September jumlahnya sebesar 5.500.000 ya. Ini untuk kelompok-kelompok yang ada di debit. Kalau nanti ada kelompok yang di kredit, tuliskan di sebelah kreditnya. Terus tanggal yang 3. Tanggal 3 ini ada kas di sebelah kredit. Tanggal 3 September. Tanggal 3 September itu ada transaksi khusus untuk kas berada di kredit 1.500.000 ya. Caranya seperti ini. Kemudian kita cari lagi ada tidak untuk kasnya. Oh, ada, yaitu kas ini ya, warnanya ungu, berada di kredit lagi tanggal 7 September. Nilainya sebesar 250. Kemudian kita posting lagi untuk kasnya, ada lagi tanggal 10 berada di kredit tanggal 10 September, ada di kredit sebesar 150.000. Kemudian ada lagi tidak selain tanggal 10, kita cari lagi yang lain untuk pencatatan tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini tidak ada kas
karena yang debit itu piutang, saya beri warna ini ada debitnya. Kemudian pendapatan jasa ini kredit, saya letakkan warna ungu. Kemudian ada biaya listrik, ini ada di debit, saya beri warna kuning lagi. Kas, nah ini kasnya saya beri warna ungu ya. Kita lihat dulu yang tanggal tadi ya, tanggal 11 tidak ada, tanggal 14 ini ada kredit. Tanggal 14-nya saya copy dulu biar lebih gampang. Saya menggunakan untuk copy ya. Kemudian saya Ctrl V. Nah, ini ada transaksi tanggal untuk kasnya di sebelah kredit, yaitu tanggal 14 September. 14 September itu jumlahnya 350. Nah, terus ada lagi tidak tanggal lain yang memposisikan kasnya berada di kredit? Oh, ada, yaitu ini ya, kas ya. Saya blok lagi agar lebih paham, warnanya ungu. Ini juga ada lagi untuk kasnya yang warnanya ungu. Berarti tanggal 18 September ini jumlahnya adalah 950. Kemudian untuk satunya lagi tanggal 20 September jumlahnya adalah 125 ya, 125.000. Nah, ini yang dinamakan dengan posting. Jadi kita masuk dulu untuk rekening perkiraannya dari kas dulu. Boleh enggak Bu, saya menggunakan selain bukan kas dulu? Boleh, enggak apa-apa. Misalnya yang modal dulu boleh, kemudian yang hutang dulu boleh, tapi untuk mempermudah postinglah sesuai dengan urutan rekening saja agar tidak ada yang terlewatkan. Kalau misalnya saya lompat-lompat ya, hutang dulu, nanti modal perlengkapan. Nah, ini biasanya ada rekening yang terlewatkan untuk diposting ya. Jadi kan nantinya ada kekeliruan untuk itu. Nah, sekarang kalau sudah masuk untuk kasnya, kita hitung jumlahnya ya. Ini saya copy lagi biar lebih paham. Ini saya hapus ya karena tanggal 20. Sekarang kita jumlahkan dari total yang ada di posisi debitnya ya. Posisi debit ada berapa untuk kasnya itu dari 7.500.000, kemudian ada nilai 5 juta ya, 5.500.000. Kemudian kita jumlahkan ada sebesar 13 juta ya, ini 13 juta saya jumlah ada 13 juta. Kemudian untuk yang posisi kreditnya, posisi kredit ya, maaf ini saya turunkan di bawah sebesar 13 juta. Kemudian untuk yang kredit ini juga kita jumlahkan ada berapa yang dikredit itu, yaitu dari 1.500 ditambah 250 ditambah lagi 150 ditambah lagi 350 ditambah 950 kemudian ditambah 125. Hasilnya adalah 3.325.000. Nah, loh kok tidak sama antara posisi yang debit dengan posisi yang kredit? Ya, sehingga kalau kita nanti mencari saldonya ini harus menyamakan 13 juta dikurangi dengan 3 juta 325 itu nanti yang menjadi nilai dari saldonya.
Sehingga kalau kita hitung untuk 13 juta dikurangi dengan 3.325.000, saldo kasnya ada sebesar 9.675.000. Nah, inilah yang dinamakan saldo dari kas ya. Saya blok warna beda, warna hijau. Ini merupakan jumlah yang ada di debitnya dan ini merupakan jumlah yang ada di kreditnya. Sehingga untuk saldo kas ada sebesar 9.675.000 ya. Itu untuk proses dari jurnal, untuk posting dari rekening kasnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita mau memposting apa? Yang kedua adalah perlengkapan kantor. Kita buat lagi untuk perlengkapan kantornya. Saya buat lagi tabel ya di bawahnya ini ya. Untuk yang kedua, saya insert untuk tabel lagi perlengkapan kantor. Ini saya beri nama perlengkapan kantor. Kemudian untuk nomornya saya buat 1120 misalnya ya. Kemudian ada yang di debit ya, ini ya 150.000 tanggal 1 September. Sebesar berapa? Sebesar 1.500.000. Kemudian untuk perlengkapan kantor lagi kita cari ada enggak perlengkapan kantor. Tadi ini peralatan ya, bukan perlengkapan ya. Biaya servis, biaya rupa-rupa, kemudian untuk piutang, pendapatan, biaya listrik, hutang, biaya servis, oh tidak ada. Berarti di sini di dalam perlengkapan kantor itu hanya ada satu. Saldo kita tulis saja langsung saldo untuk menyamakan, yaitu sebesar, nilainya saya hapus dulu saldo ya, jumlahnya adalah 1.500.000 ya, karena kan posisinya tidak ada yang kredit ya, hanya ada yang di debit saja untuk 1.500.000. Kemudian yang berikutnya lagi kita posting lagi untuk rekening yang namanya tadi ya. Yang ketiga adalah kendaraan. Saya masuk di sini namanya kendaraan. Kendaraan hanya ada satu, nilainya adalah 1211 misalnya nomornya. Kemudian kendaraan ini tanggal 1 September jumlahnya 50 juta ya, tidak ada yang lain ya, maksudnya tidak ada posisi kredit, maka kita tulis saldo sebesar 50 juta. Nah, ini kemudian ada modal, berarti kita buat lagi modalnya. Saya insert lagi untuk tabel ya agar lebih mudah. Saya buat dari modalnya. Ini adalah rekening yang namanya modal. Hati-hati, modal ada di mana? Ada di kredit tanggal 1 September. Itu untuk modalnya ada di kredit sebesar 59 juta. Nah, ini sebesar 59 juta ya. Jadi jangan keliru untuk nilai yang ada di debit atau yang ada di kredit, jangan semuanya terus masuknya di debit ya, sesuaikan. Nah, kemudian ada lagi enggak modalnya? Oh, hanya ada satu. Berarti di sini kita tulis saja saldonya sebesar 59 juta. Gitu ya. Bisa ya, gampang ya. Kemudian ada diterima pendapatan. Tadi kas sudah kan, kas sudah. Sekarang kita masuk pendapatan jasa. Berarti kita buat lagi untuk postingan, yaitu tabel dari pendapatan jasanya. Kita pakai insert tabel lagi untuk yang pendapatan jasa. Saya tulis ya, pendapatan jasa. Pendapatan jasa, hati-hati jangan di debit karena ini warnanya ungu.
tanggal 2 September berada di kredit sebesar 5.500.000. Kemudian ada lagi tidak pendapatan jasa, cari lagi. Nah, kita ambil ada yang tadi piutang. Nah, ini ya tanggal 11 September ini masuknya sebesar 3 juta untuk pendapatannya. Nah, ini 3 juta. Kemudian kita cari, ada lagi enggak? Tidak ada ya. Tadi ya, hanya ini saja, sehingga di dalam totalnya kita ambil sebagai saldo dari 5.500.000 ditambah 3 juta, saldo pendapatan ada 8.500.000. Nah, paham ya sampai sini ya. Ini yang ada di kredit, jangan dimasukkan di debit. Nah, kemudian kalau sudah pendapatan apalagi dan seterusnya, silahkan nanti dilanjutkan untuk pencatatannya seperti itu ya. Paham sampai sini ya. Jadi dari proses yang ada untuk penggunaan di dalam proses jurnal, kemudian posting, kemarin saya menginginkannya postingnya yang mudah saja ya, dalam bentuk yang T, itu yang paling gampang, paling istilahnya sederhana ya. Jadi kita pakai bentuk T saja. Nanti silahkan dikembangkan lagi, saya beri latihan lagi karena ini kan libur panjang ya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, sehingga ada sedikit PR lah ya, walaupun mungkin untuk pulang kampung dan lain sebagainya bisa diberikan waktu untuk membuat jurnalnya ya. Kemudian kalau saya ambil di bahan yang kemarin ini juga sudah saya sampaikan ya, ini yang berhubungan dengan contoh dari jurnalnya. Kalau kita membuat jurnal kan seperti ini ya. Tanggal 1 Januari tahun 2021, Hadi memulai sebuah usaha bengkel servis dan reparasi. Tabel dari jurnal keterangan debit kredit. Kemudian ada modal awal, ada peralatan bengkel, ada perlengkapan bengkel, nomor referensinya kita tuliskan ya. Kemudian debitnya, kreditnya ini harus sama, jangan beda ya, jangan keliru. Mana yang harus saya debit, nanti modal bertambah di debit, salah. Modal bertambah itu di kredit, tapi kalau modal yang berkurang itu diletakkan di posisi yang debitnya. Ada peralatan, ada perlengkapan. Begitu juga untuk biaya yang tadi saya contohkan tadi kan sama, ada pembayaran biaya, ada penerimaan pendapatan, pendapatan servis, kemudian kas sama pendapatan, kemudian ada hutang ya, pembelian tapi secara kredit, terus ada juga untuk proses yang nanti kita masukkan. Nah, ini contohnya. Kalau saya menggunakan untuk proses bentuk T ya. Kalau pakai Excel lebih mudah lagi karena tidak perlu kita memakai tabel-tabel, kan sudah ada, tinggal diberikan bingkai atau bordernya saja. Jadi kas ada di debit 10 juta. Kemudian yang dikredit saldo. Neraca saldo itu adalah merangkum saldo-saldo yang ada di semua rekening yang dibuka ya. Selisihnya kita cari. Tadi selisihnya 10 sama 2.750.000. Oh, berarti masih ada 7.250.000 itu sebagai saldo. Kalau yang tadi memang saya letakkan di kredit agar kalian paham ya, untuk menyamakan debit dan kreditnya, itulah yang dinamakan dengan saldo. Tapi untuk peletakannya nanti harus melihat kelompok aktiva saldonya di debit, kelompok pasiva saldonya di kredit, kelompok pendapatan saldonya di kredit, kelompok modal saldonya di debit ya. Begitu. Selanjutnya dari kas dan ini yang bentuknya bersaldo rangkap. Kemudian yang menggunakan untuk bentuk skontro
ataukah nanti yang bentuk bersaldo berlajur khusus untuk saldonya. Ya, ini bisa dicoba untuk hal-hal tersebut ya. Karena minggu depan kan kita libur ya, merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, sehingga materi ini saya kopikan nanti di Classroom, saya share di Classroom, kemudian ada tugas yang bisa dikerjakan, sehingga walaupun kita libur tapi tidak lupa untuk ya materi ya. Karena eh, setelah liburan dari hari raya, kita lihat dari jadwal ternyata ada ujian tengah semesternya ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengerjakan kan juga ada kekurangannya ya. Jadi saya memberikan materi agar nanti lebih paham lagi, lebih mudah untuk menguasai akuntansi ya. Begitu yang saya sampaikan pada perkuliahan di hari ini. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya silahkan nanti bisa disampaikan di WA group, kemudian saya berikan untuk jawabannya ya. Saya akhiri dulu untuk perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.